Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 13 Mei 2022 di hari Jumat. Oke, sebelum kita mulai saya mau reminder bahwasanya untuk kelas STAC ya besok terakhir regis di tanggal 13. Ya, kita kelas regis di jam 8 di jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadi buat yang mau, link joinnya ada di description video ini. Info-info lebih lanjut ada di description video ini. Anda silakan akses. Kita Sabtu Minggu 14-15 Mei langsung kelas, 16-nya kita langsung ujian tertulis. Lalu selama sebulan ke depan nanti ada jadwal kita ujian secara lisan atau interview tatap muka. Wah, jadi udah kelas live class 2 hari full tambah lagi private. Itu kan termasuk private karena di sana nanti saya benahi apa yang mungkin Bapak Ibu masih salah mindset di teknikal dan bandarmologi. Nanti kita benahi di ujian lisan. Jadi paket lengkap yang ditawarkan harga pun sama dengan batch sebelumnya. Jadi ini bonus yang lebih gila lagi. Dapat bonus video special scalping series. Tips dan trik saya alhamdulillah waktu itu juara di HCS 5 ya kalau nggak salah. Jadi dapat grup lifetime. Biasanya sih after STAC sebulan berikutnya kita meeting bareng alumni. Biasanya kita bahas project waran. Karena materi waran salah satu materi yang paling worth it banget yang diajarkan di STAC. Karena memang saya pribadi dari dulu meresearch bagaimana sih cara trading, cara keep waran yang minim resiko tapi profitnya bisa besar. Nah, itu nanti di hari pertama sesi 1 kita belajar waran. Gitu dan lain sebagainya. Jadi full record, Anda bisa tonton ulang, Anda ada sibuk bisa tinggal nanti tonton rekamannya jadi full. Jadi buat yang mau silahkan. Ya, atau yang mau join VVIP kita masih harga promo hingga launching iOS ya. Silakan join gitu ya. Lalu oke, kita bahas dulu deh ya, mumpung dalam satu file. Kemarin kita nggak buat morning briefing, jadi saya bahas dulu. Kemarin di tanggal 11 kita ada profit WIM. Ya, ini rekom tanggal 10 Mei. Kita jajan sore, kita rekomnya di 14.41 ya, jadi di jam 2. Lalu Anda bisa cek WIM sendiri, capai TP1 kita. Ya, meskipun hari ini ARB ya, tapi kita berhasil TP dulu itu di 540, 560. Oke, dan kita pun tadi WIM itu sempat diturunin dulu ke 520 sebelum dia terbang. Jadi semua mayoritas dapat kecuali yang pakai akun syariah karena WIM ini bukan emiten syariah. Lalu nextnya ini CL, ini di menu swing, tapi ya ini bisa swing pendek, bisa harian. Kita beli tanggal 10. Ya, NICL juga hari ini sempat naik banyak meskipun kempes ya karena tekanan market hampir 10%. Jadi Anda bisa hitung tuh profitnya berapa. Kita rekom tanggal 10 ya, sempat low di 80-an. Bahkan kemarin close-nya di 84. Jadi ya udah pasti dapat. Ya, 84 bahkan kesentuh sedikit di area beli 2. Lalu TP1 nyampe pas di 94 kepentok kempes. Jadi keren ya. Pokoknya bisa pas banget dan ya alhamdulillah dapat. Gitu ya, meskipun TP2 belum. Ya, kebetulan untuk NICL sendiri di VVIP kita ada kemungkinan plan lanjutan. Ya, kemungkinan kita ada plan lanjutan. Oke. Oke ya, lagi bunyi azan, kita break dulu sebentar. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Mohon maaf tadi ada bunyi azan dan langsung kita bahas market aja ya. Dan nanti requestan beberapa kita balas. Oke, sebenarnya outlooknya sama sih, nggak jauh beda. Hampir semua juga sesuai masih prediksi yang saya buat ya. Rebound di hari besoknya. Ini saya nggak buat morning briefing untuk hari Kamis ya. Jadi hari Rabu sesuai MB yang untuk hari Selasa, untuk hari Rabu saya buat rebound tutup gap. Jadi benar yang saya bilang, teman-teman manfaatin, kita pun banyak TP di sini. Habis itu beberapa kita juga SOS ya. Kayak kita SMRA, sebagian kalau SMRA kita TP, bahkan MTDL yang kita catat cut loss kita SOS. Jadi lumayan banget kita manfaatin.
Lalu seperti yang saya bilang, abis itu ini penentuan, dan ternyata market memilih untuk masih lanjut untuk buat low baru. Nah ini indikasi yang sebenarnya kurang bagus ya. Dan foreign masih besar, foreignnya masih di BCA BRI. Hari ini banking abis, ya emiten-emiten yang ngekerek beberapa bulan lalu nih abis di Lego asing. Jadi ya saya rasa ini masih bisa berlanjut. Nah cuman berlanjutnya sampai kapan? Nah ini kan jadi pertanyaan semua orang. Jadi mungkin teman-teman udah nonton atau mungkin udah lihat review-review ataupun ulasan-ulasan gitu ya, ulasan-ulasan yang apa namanya membahas market banyak pasti. Cuman kalau Anda tontonnya di sini, Anda mau jawab saya sebenarnya mungkin hampir sama. Kesepakatan pertama ada di 6480 ya, 6480 6500. Ini mutlak di sini. The last. Oke, ya the last. Atau ya kalau mau agak turun 6400 sih. Ya ini next supportnya. Cuman menurut saya krusialnya itu di sini. Karena dari bulan November kita tahu marketnya nggak jelas, ini nggak mau jebol. Jadi saya rasa ini titik awal market kita rally. Pertama di 67. Cuman kita tahu nih kemungkinan market kita akan bermain di bawah 6700. Maka yang jelas dia akan OTW ke sini. Bisa tembus, habis itu balik, atau nggak nyentuh atau deket-deket rebound. Biasanya tuh kalau uji support ada yang bener nyentuh pas, ada yang lewat terkesan jebol besoknya balik, ada yang nggak nyampe, cuma let's say ya kalau kita ngomong saham misalnya support di 100, dia nyampe di 102, habis itu rebound. Jadi ada yang pas, ada yang lewat, ada yang hampir kena. Nah dan arahnya kurang lebih itu di 6480, 6480 sampai 500, 6500. Jadi kalau dengan sekarang 6200, maka kurang lebih market masih bisa turun sekitar 2% lagi. Kurang lebih ya. Kurang lebih penurunannya. Bukan gak mungkin bisa jebol. Itu poin pertama. Lalu poin kedua ialah hari ini kalau kita bahas market kita ketahan di EMA 200. Nah, Anda ingat dulu gambar ini, nanti saya coba scroll ke belakang. Ya, Anda ingat dulu EMA 200 di sini. Ya, EMA 200 nih ya, yang abu EMA 200. Closingnya sih di atas. Oke, dan kalau kita lihat secara historis dari awal market rebound, kita mundur dulu ya beberapa bulan ya. Nah di sini nih kita coba kita tebelin ya EMA 200-nya ya. Coba. Nah di sini ya. Nah kalau kita perhatikan, kita mundurin lagi coba dari Oktober. Ya, hampir tidak pernah close di bawah EMA 200. Ya, ini sempat cuma nyentuh ya, nyentuh besok balik, nyentuh besok balik. Jadi false break. Ya, ini kan false break. Cuma nyentuh karena posisi sideways. Jadi kalau moving average kondisi sideways pasti banyak false-nya. Ya, ini kondisinya kan sideways nih tahun lalu ya. Nah, kalau kita mundur lagi, saya mau tunjukin ke teman-teman by data ya, secara data. Back lagi. Oh sorry, mungkin kejauhan ya. Sorry. Tadi sampai mana ya? Ya tadi kan sideways ya di sini. Oke. Semua di atas EMA ini, semua di atas garis abu. Sepakat ya? Semua di atas garis abu. Oke, ini masih di atas garis abu. Ya, dan kalau mau kita tarik ya, breakout-nya itu di sini. Ini titik awal market kita rally nih, rebound itu di pertengahan, di kuartal 3 lah. Kuartal 3 2020 waktu pandemik. Nah, sejak dia breakout hampir, atau saya bisa bilang kita sepakat ya, yang tadi yang kecil-kecil itu false break, hampir tidak pernah atau 100% ya, atau 100% itu tidak pernah close di bawah EMA 200 lebih dari 2 hari ya, karena ada yang sempat close di bawah EMA 200. Nah jadi kalau sampai ternyata akhirnya selama kurang lebih hampir berapa ya, 2 tahun, 1 tahun setengah, IHSG kita cukup kuat di atas EMA 200, dan kalau ternyata jebol, ini indikasi yang agak bahaya
Ya minimal untuk jangka pendek. Gitu ya. Jadi ini poin pertama. Ini poin kedua yang harus kita lihat. Karena kadang orang nggak lihat EMA 200-nya. Padahal EMA 200 untuk tren itu apa ya? Bisa dibilang lumayan banget. Ya, lumayan banget dalam arti cukup penting untuk melihat suatu tren jangka panjang. Kayak gitu. Jadi ya ini harus dilihat nih. Nah, kalau memang dia kuat, biasanya besok rebound pendek. Nah, habis rebound pendek itu kita nggak bisa predik arahnya kemana tuh. Ya, cuman kalau menurut saya ya, asumsi yang tidak terlalu pesimis dari saya, bukan nggak mungkin market akan uji, oke, tapi lebih cenderung nanti dia akan konsolidasi. Konsolidasinya di area berapa ya? Di sini 6.500, 6.700. Jadi ini asumsi yang semi optimis dari saya, market nggak lanjut jebol tapi ketahan lalu dia konsolidasi. Ingat ya, market kita itu beberapa waktu terakhir sering banget konsolidasi dalam jangka waktu yang lama. Kayak kita ambil contoh di tahun ini ya, dari bulan Oktober. Kan dia konsolidasi ya di 6765 itu dari Oktober sampai dengan Februari. Jadi November, Desember, Januari, Februari. 3,5 sampai 4 bulan. Lalu kalau kita track sebelumnya, market kita juga pernah konsolidasi dari awal Juni. Dari awal Juni sampai kurang lebih September. Ya, sampai kurang lebih September. Oke, Oktober lah ya, Oktober. Jadi awal Juni, Juli, Agustus, September, 4 bulan. Nah, bukan nggak mungkin kita akan konsolidasi 4 bulan. Ya. Nah, kalau memang sampai terjadi benar konsolidasi 4 bulan. Oke, 4 bulan itu berarti 80 hari kerja ya, 80 candle. Nah, kalau sampai 40 hari candle konsolidasi dari Mei, maka Juni, Juli, Agustus, September. Dan ketika kita masuk ke bulan September, let's say kita asumsi bulan September di sini, mana September ya? Oh, belum. Marginnya kurang gede. 150. Oh, nggak bisa ya, teman-teman ya, marginnya ya. 100 bisa. Oh, nggak bisa. Dia bisanya margin 99 sebentar. Oke, 99 itu ya kurang lebih ya, asumsi ini bulan September 4 bulan konsolidasi, maka itu make sense karena memasuki bulan Oktober kemungkinan seburuk apapun window dressing bisa berlaku di mungkin menjelang September, Oktober, November lah, 3 bulan itu. Jadi kurang lebih itu outlook sementara yang bisa saya simpulkan. Cuman balik lagi concernnya ada di sini ya, 6480 ya. Ini yang harus kita cek bersama. Kalau nanti seandainya saya belum berkesempatan buat morning briefing, teman-teman harus benar-benar pantau area ini. Tapi kalau analisis saya benar, dia akan sideways, ya bisa jebol-jebol dikit, bisa breakout dikit, tapi overall dia akan consolidate, bisa dalam waktu yang lama berbulan-bulan. Cuman ya naik turun. Ya, cuman biasa jadi agak nggak bergairah lah sampai nanti waktunya mendekati window dressing. Karena kalau kita bahas periode sell in Mei, kita udah bahas di video sebelumnya, make sense bahwa memang periode itu siklusnya dari Mei ke September atau Oktober. Jadi kalau mau kita hitung-hitung secara siklus, biasanya market sideways 4 bulan setelah rally ataupun setelah breakdown, maka ini make sense kemungkinan terjadi juga. Nah, tapi balik lagi nanti kita cek hari besok ataupun seminggu ke depan arahnya kemana. Ya nanti saya akan update lagi. Gitu. Jadi ya mungkin itu terkait market sih. Yaitu terkait market memang panjang, tapi saya rasa kita perlu tahu. Ya, saya kasih free teman-teman biar teman-teman juga bisa mengambil keputusan. Oke. Sebentar, saya mau hapus dulu. Gitu ya. Lalu kita akan bahas oh ini yang tadi ya, 12 Mei ya. Nah, kita cuma ada, memang rekom kita lagi nggak banyak ya, dan langsung kena TP. Oke, mari CMPP. Wah, sebenarnya banyak emiten bagus. Kalau kita bilang CMPP kan dia momennya AirAsia, dia mau buat kayak GoFood, tapi balik lagi, kalau kondisi seperti ini dan kita memposisikan kita trader, skip. Ya, skip. Kenapa? Karena belum ada momen, dan ya udah, ini emiten-emiten kayak gini tinggalin dulu. Karena memang jebol banget gitu ya. Lalu nextnya, nah kalau kayak model-model yellow,
oh yellow agak kurang ya. Kayak Miti, Toys mungkin yang kadang-kadang digoreng IELS, apalagi mungkin ada nanti truck dan sebagainya. Ini emiten-emiten yang digoreng, yang nggak punya kepentingan apapun, tapi cuman naik ketika memang ada yang lagi main, ada yang lagi goreng. Nah ini emiten-emiten yang mungkin kita bisa lirik. Jadi mirip-mirip ketika kompetisi Mirai lanjut, ya kompetisi Mirai diadakan kan, banyak tuh emiten-emiten gorengan yang di bawah 200 harganya itu berfluktuasi. Nah bukan nggak mungkin emiten-emiten ini yang bisa jadi pilihan kita nanti untuk copet-copet. Ya cuman saya belum lirik sih. Buka juga saya ada salah satu porto juga lupa jual ya, karena waktu itu lagi sibuk mudik liburan, ya terpaksa lepas dulu. Suka nggak suka ya lepas dulu. Jadi bukan Anda doang kok yang ngerasain cut loss gitu ya. Saya juga ya, karena apalagi porto saya ada 3 yang aktif. Ya sampai liburan Selasa baru bahkan Rabu baru sempat aktif bukain, ternyata ada satu yang lupa kejual, otomatiknya nggak ke trigger, jadi ya sudah, ya nasi udah jadi bubur dan terpaksa lepas dulu. Overall sih asal dia nggak buat all time low masih oke ya, cuman dengan kondisi seperti ini ya we don't know market makernya mau bawa kemana. Asal money management dan komitmen yakin ya, dan Anda maksudnya yakin untuk keep perusahaannya bagus ya silakan aja, nggak ada masalah. Oke, BRMS hari ini juga patah last defense di 190 ya. Ini area support yang lumayan ya, 190. Kalau Anda yakin kuat dia bisa technical rebound, saya rasa Anda bisa spekulasi entry. Cuman perlu Anda ketahui ini ada trend line, dan ya trend line yang ini rebound di sini. Tapi hari ini jebol. Nah ini jadi indikasi hati-hati, apalagi kalau jebol 190 sih saran saya bisa hindari dulu. Atau yang punya barangnya bisa trailing stop dulu, kena trailing stop dulu nggak masalah. The Gig pas di EMA 200 ya, pas di area support juga di 145an. Ya let's see lah, mungkin emiten kayak gini bisa membal nih, apalagi kalau asumsi misalnya besok ada rebound ya. Kita lihat beberapa kali ini rebound kenceng, ini rebound lumayan. Ya ini bukan nggak mungkin bisa rebound, jadi bisa masuk watchlist ya. BTW ya, The Gig bisa masuk watchlist ya. Thank you nih yang ada rekop, jadi bisa masuk watchlist. Film saya skip, saya nggak ngikutin banget, tapi dia cukup dijaga sebenarnya ya. Polanya juga sebenarnya mirip-mirip untuk film dari kemarin ya. Untuk polanya film juga dari kemarin sebenarnya mirip-mirip teman-teman ya. Untuk polanya film bergerak di channel ya, meskipun sempat ada perubahan trend line. Oke. Jadi untuk film saya no comment ya, untuk film karena trading range-nya cukup lebar, cuman paling concern-nya di 1000 ya. Untuk swing jauh itu di 1000. Oke, kalau mau main pendek concern-nya di 1100 atau 1090. Jadi ini batas-batas support yang harus Anda ketahui nih di 1000 berapa nih? 1100. Ya as long as dia kuat di atas 1100, nggak jebol trend line yang ini, saya rasa masih aman. Ya untuk kita mau coba entry silakan. NICL sudah dibahas ya. Sayangnya dia gagal breakout, tapi kalau dia breakout 94 ini saya yakin kenceng banget. Cuman ya dia gagal breakout, harus cek lagi bandarmologinya gimana. Lalu nextnya untuk Arto, aduh ini juga agak-agak serem. Wajar ya emiten yang, makanya saya kadang nggak mau rekom emiten yang udah tinggi banget, karena sekali turun pun berasa. Dari highestnya ini udah hilang hampir 60%. Supportnya di mana? Kalau kita pakai monthly, coba ya. Ini di berapa sih? 130. Aduh maaf ya, pilek ya teman-teman ya. Sebentar. Saya tarik garisnya dulu. Karena range-nya lebar jadi susah ini. Oke lah, asumsi 136 ya, tipis-tipis lah ya. Sampai 9. Oke, kurang lebih. Nah, kalau kita tarik si siapa namanya? Si Arto pakai Fibo yang bulanan. Saya juga 19.500 ya. Ya kurang lebih lah ya, paling angkanya beda-beda tipis. Nah, kalau kita tarik pakai Fibo bulanan, the next support ini sebenarnya harusnya kekunci di 12.000 rebound. Tapi balik lagi ya, kondisinya memang
agak-agak seram. Nah, next support ada di 7.500 dan the last ini yang mungkin cukup kuat karena dikonfirm juga by support. Ya, support di luar Fibo itu ada di 4.000 sampai 5.000. Wow, mungkin nggak? Bukan nggak mungkin, nyentuh. Oke. Ya cuma satu yang pasti dia udah turun setengahnya ya. Udah turun hampir 60% dari highestnya. Jadi lumayan sakit. Oke, dan ya bukan nggak mungkin juga karena turunnya udah banyak akan ada rebound pendek. Cuman biasa rebound pendek, habis itu lanjut turun. Ya kalau Anda paham polanya Arto, mau coba lirik-lirik ya silakan. Ya cuman kalau saya sih skip dulu lah. Oke, lalu nextnya Budi skip ya, dia belum breakout 240, belum confirm, jadi masih kepentok resist. Kalau jebol bisa dipantau. Untuk line ini emiten yang sering digoreng, tapi hati-hati ya, ini kan naiknya udah tajam. Nah minimal kalau dia koreksi 1-2 candle lagi, nah itu baru bisa lirik. Jadi jangan dipaksa nih. Kemungkinan mungkin mentok paling rendah harusnya 140 atau mungkin satu nyentuh kepala 15, 150 harusnya juga rebound. Nah mungkin bisa tunggu di area sana. SMDR masih oke. Ya ini ada istirahat. Nah ini kalau Anda yakin, nah ini 2 candle istirahat bisa entry kalau yakin. Oke, tinggal batas stop loss ya cari low terdekat aja. Misalnya low-nya di 2520 ya sudah, beli di 2670, stop loss di sini. TP berapa? TP misalnya di 2800. Nah nanti tinggal ukur aja risk rewardnya masuk atau enggak. Untuk MTEK, coba ya. Kalau Mira itu 3 bulan terakhir, saya nggak tahu nih bisa gak dari 18 Februari ya. Setahu saya bisa sih. MTEK, wih ya. Ini jelas akumulasi ya. Kalau kita totalin ini akumulasi ada YU, CS, ZP. Kita bisa asumsi ini semua asing, cost mereka 2200. Jadi asumsinya masih nggak rugi. Ya kalau mau kita track dari awal digoreng ya masih nggak rugi. Makanya kalau beli-beli di area atas ini agak-agak ngeri-ngeri sedep gitu ya. Dan secara teknikal sayangnya patah, jebol 2400, ini 27 juga jebol. Ya balik lagi, dia memang pertama uji 2200 ya, 2200, 2300. Ini memang ada support ya, sekaligus cost bandar. Bukan nggak mungkin nyentuh sini rebound sih, karena nggak mungkin juga akan market kita turun 3% terus. Harusnya sih enggak gitu ya. Lalu nextnya itu di 2000-an. Ya nextnya itu ada di sekitar 2000-an. Oke. Lalu nextnya KKGI. Nah ini juga, nah ini emiten yang lotnya sayangnya lotnya tipis. Ya dia breakout. Next target kita pakai monthly coba ya. Ya monthly-nya breakout sih bagus ya, di atas 500 sih oke. Next target kepala 6, 650. Next jauhnya 900. Nggak tahu nyampe atau enggak, tapi bukan nggak mungkin. Ya, tinggal area beli kita bisa atur-atur. Oke, INDR. Ya INDR ini lagi meledak karena memang LK-nya bagus ya. LK-nya bagus. Cuman yang perlu kita perhatikan likuiditasnya. Makanya saya nggak pernah rekom karena ya balik lagi nggak bisa beli. Bisa sih belinya masing-masing. 8.000, satu lot 800, beli 10, 8 juta. Ya biasanya kalau member-member FTA sekali beli 80 juta, 100 udah nggak kebeli. Jadi buat yang pemain-pemain kecil bisa dilirik. Sayangnya ini ada gap yang lumayan besar sih. Nggak tahu kejemput atau enggak, cuman ya minimal koreksinya deket-deket 7,5 lah, itu baru lumayan untuk entry. Nextnya Antam kok lemes ya? Ya emang lagi moodnya jualan kok. Ya moodnya asing, moodnya bursa luar semua lagi jualan. Jadi kalau nggak bener-bener yang bandarnya full kontrol, kalau kayak Antam kan pemegangnya banyak, bandarnya banyak, tujuannya beda, makanya berfluktuasi. Tapi kalau yang memang yang tunggal, contoh emiten-emiten yang memang kita tahu digoreng sama satu orang, nah ini kuat karena dia yang jaga. Tapi kalau emiten yang pemainnya banyak, biasanya berfluktuasi dan ikut keseret market gitu ya. Dan makanya saya bilang kita ini harus tunggu dulu. Saya pun masih menunggu ini market kita kemana, karena belum kelihatan sekali arahnya kemana. Jadi ya harus sabar-sabar dulu ya.
Nextnya MTech sudah, bull perkapalan yang nggak ke-trigger ya. Hati-hati ya, jebol 150 bisa skip. MTech sudah, Enough secara teknikal jebol ya. Cuman balik lagi dia sebenarnya kembali ke konsolidasi. Ya, ke konsolidasi. Ya mungkin di 170-an di 160 170 mungkin bisa coba. Ini karena support yang lumayan kuat ya. Jadi cost bandar semua udah di atas 200. Jadi saya rasa sih bisa coba tunggu sini lihat. Kalau dari kemarin ini memang seminggu ini kena gebuk market. Ya, seminggu ini memang untuk Kinov kena gebuk market. Oke, GZCO. Wah, ini hampir ARB semua ya. Jadi skip dulu lah ya. Untuk CPO saya rasa powernya nggak sekuat batubara. Jadi sesuai urutan yang saya bilang, batubara nih masih on banget. Jadi ya kalau mau cari-cari emiten energi yang batubara. Perkapalan ya SMDR, PSSI, ada LTLS sebenarnya ya. Temas juga sih. Ya cuman belum kelihatan taringnya nih. Untuk Temas sendiri ini ada support yang udah keuji di sekitar 1750 sampai dengan 1800. Ya ini saya rasa cukup kuat ya, karena dari kemarin sentuh dibanting balik lagi. Jadi kalau mau coba spekulasi buy, jebol 1800 bisa out. Oke, BBHI cukup dijaga. Ya ini emitennya cukup dijaga. Kemarin sempat breakout konsolidasi tapi sayangnya gagal. Ya nanti cek ya, kalau dia bisa breakout lagi konsolidasi di 6400 6500, kita bisa entry ulang, breakout, buy on breakout. Atau buy on breakoutnya di sini lah, di 6675. Ini untuk konfirm, kalau yang suka konfirmasi. Tapi kalau yang lain bisa HK langsung. Ya stop loss di 58. Ya 5800 sebagai batas stop loss. Oke. Jadi kurang lebih itu aja yang bisa saya sampaikan. So sekali lagi thank you teman-teman semua ya. Tetap semangat ya, tetap dipantau di Instagram kita, di sosial media kita, atau morning briefing, atau minimal join grup untuk bisa diskusi. Oke, saya rasa cukup. Ingat yang belum join FCAC, besok hari terakhir. Untuk yang belum join VVIP, lagi ada harga promo. Jadi saya rasa cukup. Thank you. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.